Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat kepada Ibu Tia Putri Nopiasari, SE, MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasi kelas A. Dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang inventory management. Tak lupa pula, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Next. Yang pertama ada Patricius Darel Arno dengan NIM akhir 1150, dan yang kedua ada Haris Pratama dengan NIM akhir 1015, yang ketiga ada Iqbal Rajaya dengan NIM akhir 1197, dan yang keempat saya sendiri, Satria Davan Budi dengan NIM akhir 1007, yang kelima ada Intan Dwi Melinda dengan NIM akhir 1124, dan yang ke 6 ada Dito Rizky Saputra dengan NIM akhir 1214, dan yang terakhir ada Fiona Elga Marga dengan NIM 1024. Oke, next. Kepada pemateri pertama, saya persilakan waktu dan layar. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama. Yang pertama ada persediaan. Inventory adalah persediaan atau stok berbagai barang atau sumber daya yang digunakan dalam organisasi. Sistem inventory adalah perangkat kebijakan atau kontrol yang menentukan tingkat persediaan dan menentukan tingkat persediaan apa yang harus dipertahankan, kapan persediaan harus ditambahkan, dan seberapa besar pesanan harus dibuat. Persediaan didefinisikan sebagai barang, bahan, atau aset yang dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan di masa depan. Kebijakan persediaan dapat dilihat sebagai masalah taktis, sehingga perencanaan kebutuhan persediaan direncanakan dalam konteks jangka menengah, sejalan dengan rencana strategi produksi, pemasaran, dan distribusi secara keseluruhan. Secara konvensional, persediaan perusahaan manufaktur mengacu pada barang-barang yang merupakan bagian dari produk akhir perusahaan. Persediaan di bidang manufaktur diklasifikasikan ke dalam persediaan bahan baku, produk jadi, komponen, bahan penolong, dan bahan dalam proses. Next. Yang kedua ada jenis persediaan. Menurut Render dan Heizer, berdasarkan proses manufakturnya, persediaan dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama ada persediaan bahan baku. Adalah persediaan yang dibeli tapi tidak diproses. Persediaan ini dapat digunakan untuk mendekouple atau memisahkan para pemasok dari proses produksi. Yang kedua ada persediaan barang setengah jadi. Adalah bahan baku atau komponen yang sudah mengalami beberapa perubahan tapi belum selesai. Adanya work in process ini disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan untuk membuat sebuah produk atau disebut siklus waktu. Mengurangi siklus waktu berarti mengurangi persediaan. Yang ketiga ada persediaan pemeliharaan, perbaikan, dan operasi. Pemeliharaan, perbaikan, operasi digunakan untuk menjaga agar permesinan dan proses produksi tetap produktif. MRO tetap ada karena kebutuhan dan waktu pemeliharaan dan perbaikan beberapa peralatan tidak diketahui. Yang terakhir ada persediaan barang jadi. Adalah produk yang sudah selesai dan menunggu pengiriman. Bahan jadi bisa saja disimpan karena permintaan pelanggan di masa depan tidak diketahui. Next. Yang ketiga ada tujuan persediaan. Menurut semua perusahaan, termasuk yang operasinya mengandung konsep JIT, menjaga ketersediaan persediaan karena alasan berikut. Yang pertama, menjaga independensi operasi. Ketersediaan bahan baku di pusat kerja memungkinkan fleksibilitas operasi dari pusat, sehingga mengurangi biaya setup setiap kali dilakukan setup produksi baru. Yang kedua, menjaga variasi atau fluktuasi permintaan produk, karena dalam banyak kasus permintaan tidak dapat diramalkan dengan sangat tepat, sehingga untuk dapat mengantisipasinya diperlukan buffer stok atau persediaan pengamanan. Yang ketiga, memungkinkan fleksibilitas dalam pembuatan jadwal produksi. Dengan adanya persediaan, perusahaan dapat menentukan jadwal produksi sesuai dengan permintaan, meskipun lead time untuk materialnya lama. Yang keempat, ada memberikan keamanan terhadap variasi waktu pengiriman bahan. Waktu kedatangan pesanan dapat tertunda karena berbagai alasan seperti kecelakaan, kemacetan lalu lintas, pemogokan atau bencana alam, dan lain-lain. Dengan persediaan, perusahaan dapat meminimalkan efek keterlambatan tersebut pada kelancaran operasi. Yang terakhir ada mendapatkan manfaat ekonomi dari jumlah pembelian yang lebih banyak. Misalnya, ada diskon untuk pembelian besar. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih Bara Intan. Untuk materi selanjutnya, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih moderator. Selanjutnya, yakni alasan perlunya penyelenggaraan persediaan atau inventory. Yang pertama, kesulitan memprediksi tingkat penjualan dan waktu produksi secara akurat atau fluctuation inventory. Lalu, beberapa item barang memiliki permintaan yang bersifat seasonal atau anticipation inventory. Mendapatkan manfaat dari economic end of scale dalam produksi dan pembelian atau lot size inventory. Selanjutnya, jarak dan waktu yang diperlukan untuk pengadaan barang sehubungan dengan proses transit dalam sistem logistik untuk sejumlah besar persediaan atau pipeline inventory. Lalu, keterlambatan kedatangan bahan baku yang dipesan dapat mengakibatkan terhentinya pelaksanaan produksi. Next. Ya, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan atau inventory. Yang pertama, jumlah dana yang tersedia akan mempengaruhi pembelian persediaan. Lalu, lead time, waktu tunggu barang yang dipesan. Frekuensi penggunaan, semakin sering digunakan, maka jumlah persediaan semakin kecil. Daya tahan persediaan, persediaan dengan daya tahan pendek seperti buah dan sayur harus segera dijual. Bencana, persediaan juga dipengaruhi dengan bencana, misalnya bencana alam, wabah, atau bencana yang disebabkan oleh manusia seperti kebakaran. Yang terakhir, tingkat penawaran dan juga tingkat permintaan. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada moderator lagi. Baik, terima kasih Dito. Selanjutnya akan disampaikan oleh Iqbal. Saya persilahkan. Kemudian materi selanjutnya itu karakteristik persediaan, yaitu yang pertamanya ada independent demand. Independen merupakan permintaan yang hanya terkait dengan barang itu sendiri, atau suatu permintaan terhadap berbagai item barang yang tidak ada kaitannya antara satu dengan yang lain. Misalnya, suatu departemen atau divisi menghasilkan berbagai barang atau komponen yang tidak saling terkait, yang semata-mata untuk memenuhi permintaan eksternal. Kemudian yang kedua yaitu ada dependent demand. Permintaan terhadap suatu barang atau komponen sehubungan dengan adanya kebutuhan akan barang atau komponen lain yang tersusun dari berbagai komponen. Kemudian materi yang ketujuh itu ada klasifikasi masalah persediaan. Menurut Yamit pada tahun 2005, halaman 7, masalah persediaan dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara. Di antaranya yaitu yang pertama, repetitiveness frekuensi pemesanan barang, meliputi yaitu yang pertama ada pemesanan tunggal atau sekali pesan, dan yang kedua ada pemesanan berulang. Kemudian klasifikasi yang kedua yaitu ada sumber persediaan. Berdasarkan sumber persediaan sendiri yaitu meliputi dari luar dan dari dalam. Kemudian yang ketiga ada pengetahuan tentang persediaan. Pengetahuan tentang persediaan ini ada 4, yaitu permintaan yang konstan, permintaan yang berubah-ubah, permintaan yang independen, yaitu tidak bergantung pada item yang lain, dan yang terakhir ada permintaan yang dependen, tergantung pada produksi akhir atau item yang lebih tinggi kedudukannya. Kemudian yang keempat ada pengetahuan tentang lead time, yaitu ada lead time konstan dan lead time berubah-ubah. Kemudian yang terakhir sistem persediaan yang meliputi yaitu continuous review atau pemesanan dilakukan bila sudah mencapai titik pemesanan kembali. Kemudian ada periodic review, pemesanan dilakukan secara berkala. Kemudian material requirement planning atau kita biasa dengar yaitu MRP, dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan yang direncanakan saja. Kemudian ada DRP atau Distribution Requirement Planning. Dan yang terakhir ada Single Order Quantity untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek yang unik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Iqbal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Haris. Kepada Haris, saya silakan. Selanjutnya adalah biaya inventory. Biaya penyimpanan adalah biaya yang terkait dengan penyimpanan atau pembawaan persediaan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, biaya penyimpanan juga mencakup keusangan
dan biaya yang terkait dengan penyimpanan seperti asuransi, kas tambahan, dan pembayaran bunga. Seperti tabel di bawah, tabel 2.1 menggambarkan berapa persen bunga-bunga atau uang dana yang disiapkan sebagai dana cadangan. Kemudian ada biaya pemesanan meliputi biaya persediaan, formulir, pemrosesan pesanan, pembelian, dukungan, dan sebagainya. Ketika pesanan sedang diproduksi, maka biaya pemesanan juga ada. Tetapi itu adalah bagian dari apa yang disebut dengan biaya setup. Adalah biaya yang digunakan untuk menyiapkan mesin atau proses untuk membuat pesanan ini. Termasuk waktu dan tenaga untuk membersihkan dan mengganti alat proses pembuatan. Manajer operasi dapat menurunkan biaya pemesanan dengan mengurangi biaya penyimpanan dan dengan menggunakan prosedur yang efisien seperti pemesanan dan pembayaran elektronik. Dalam lingkungan manufaktur, biaya setup sangat berkorelasi dengan waktu setup. Penyetelan biasanya memerlukan sejumlah besar pekerja, bahkan sebelum penyetelan benar-benar dilakukan di pusat kerja, dengan perencanaan yang tepat, sebagian besar persiapan yang diperlukan oleh penyetelan dapat dilakukan sebelum mematikan mesin-mesin atau proses yang akan digunakan. Dalam iklim perakitan, biaya pengaturan sangat terkait dengan waktu pengaturan. Sehingga dengan mengurangi waktu penyiapan adalah cara yang terbaik untuk mengurangi investasi dan meningkatkan produksi. Dan kemudian ada analisis persediaan dengan menggunakan metode ABC. Analisis ini membagi persediaan di tangan menjadi 3 klasifikasi berdasarkan volume dolar tahunan. Analisis ABC adalah aplikasi inventaris dari apa yang dikenal sebagai prinsip Pareto, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa sedikit risk dan banyak sampel. Idenya adalah untuk menetapkan kebijakan investasi yang memfokuskan sumber daya pada beberapa bagian inventaris yang penting. Seperti contohnya untuk menentukan volume dolar tahunan, analisis ini mengukur permintaan tahunan setiap interpersediaannya dikalikan dengan biaya per unit. Seperti kelas A pada gambar di samping ini mewakili 70% hingga 80% dari total penggunaan dolar. Dan untuk kelas B 30-15% penggunaan dolar. Dan untuk kelas C mewakili 5-55% dolar tiap persediaan item per tahun. Pengaturan yang mungkin didasarkan pada analisis ABC adalah yang pertama, akuisisi aset yang dihabiskan untuk pengembangan penyediaan jauh lebih tinggi untuk hal A daripada untuk hal C. Kedua, barang A daripada barang B, C seharusnya memiliki kontrol stok aktual yang lebih ketat. Mungkin mereka berada di wilayah yang lebih aman, dan mungkin pendapat catatan stok untuk hal A harus dikonfirmasi secara lebih teratur. Dan yang ketiga, mengantisipasi suatu hal yang mungkin diperlukan atau pertimbangan lebih pada perkiraan hal tertentu. Dan ini adalah contoh analisis keuangannya dengan menggunakan metode ABC. Untuk materi selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih kepada Aris. Selanjutnya saya sendiri akan melanjutkan. Untuk materi selanjutnya adalah Economic Order Quantity atau yang biasa disebut dengan EOQ. Economic Order Quantity merupakan jumlah pesanan yang dapat meminimumkan total biaya persediaan dan pembelian yang optimal untuk mencari beberapa total bahan yang tetap untuk dibeli dalam setiap pembelian untuk menutup kebutuhan selama satu periode. Menurut Yamit 1997. Gambaran secara umum mengenai EOQ adalah satu metode yang bertujuan untuk mengoptimalkan biaya yang dikeluarkan perusahaan mengenai persediaan, sehingga perusahaan mampu untuk menyeimbangkan antara biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, di antaranya yaitu yang pertama adalah perkiraan pemakaian. Sebelum kegiatan pembelian persediaan dilaksanakan, manajemen harus membuat perkiraan persediaan yang akan disimpan untuk proses penjualan.
Yang kedua, ada biaya-biaya persediaan. Biaya-biaya untuk menyelenggarakan persediaan sudah selayaknya diperhitungkan. Di antaranya yang pertama adalah biaya penyimpanan, biaya pemesanan atau pembelian, dan biaya tetap persediaan. Yang ketiga ada pemakaian senyatanya. Pemakaian persediaan yang senyatanya dari periode-periode yang lalu atau actual demand merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan karena dipergunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengadaan persediaan periode berikutnya. Yang keempat, ada waktu tunggu. Waktu tunggu atau lead time adalah tenggang waktu yang diperlukan antara saat pemesanan sampai barang siap dijual. Waktu tunggu diperlukan dan diperhatikan karena sangat erat hubungannya dengan penentuan saat pemesanan kembali atau reorder point yang akan nanti dibahas. Yang kelima ada persediaan pengaman. Persediaan pengaman atau safety stock merupakan persediaan tambahan yang diadakan untuk melindungi atau menjaga kemungkinan terjadinya kekurangan bahan atau stock out, selain digunakan untuk menjaga terjadinya keterlambatan pengiriman. Yang terakhir ada pemesanan kembali atau reorder point. Merupakan waktu tertentu perusahaan harus mengadakan pemesanan kembali, sehingga datangnya pemesanan tersebut tepat dengan habisnya persediaan, khususnya dengan metode EOQ. Oke, next. Nah, yang selanjutnya ada model economic order quantity. Terdapat dua nih. Yang pertama ada deterministik dan probabilistik. Yang pertama yakni economic order quantity deterministik, yang merupakan model economic order quantity yang memiliki parameter persediaan barang yang tidak berubah atau dianggap selalu sama, dengan asumsi sebagai berikut. Yang pertama, ada tingkat harga produk di periode tersebut memiliki nilai konstan. Yang selanjutnya, dana tersedia kalau sewaktu-waktu ada pembelian produk. Yang ketiga, pemakaian bahan harus stabil dari waktu ke waktu di periode tersebut. Yang keempat, terdapat bahan yang digunakan harus selalu ada di pasar apabila sewaktu-waktu akan dibeli. Dan yang terakhir, memiliki penyimpanan yang memadai berapapun ketika melakukan pembelian. Yang kedua ada economic order quantity probabilistik, yang merupakan parameter pengawasan persediaannya seperti demand dan lead time tidak pasti. Kegiatannya harus dijelaskan dengan distribusi probabilitas. Analisis perilaku persediaan selama lead time adalah hal pokok dalam EOQ probabilistik, yang dimana mencakup demand atau tingkat pemakaian barang tidak pasti di periode tersebut. Tetapi lead time atau periode pesanan datang jumlahnya tetap. Lead time tidak tetap, tetapi demand produk bersifat tetap. Demand dan lead time yang dialami perusahaan nilainya tidak tetap. Kalau tingkat pemakaian bahan atau lead time tidak tetap, tetapi lead time-nya tetap, maka sebelumnya harus menentukan kapan pemesanan barang dilakukan, harus menentukan lead time atau expected time terlebih dahulu. Namun, kalau kondisi lead time-nya dan demand-nya tidak tetap, maka harus menentukan tingkat pemakaian yang diharapkan selama lead time atau expected usage during lead time terlebih dahulu untuk menentukan nilai EOQ dan kapan waktu yang tepat untuk melakukan pemesanan produk. Dan yang selanjutnya ada keunggulan dan kekurangan economic order quantity, yang dimana keunggulannya ialah yang pertama meminimalisir biaya penyimpanan. Menyimpan persediaan barang mungkin menjadi biaya yang sangat mahal untuk berbagai jenis, terutama bisnis untuk UMKM. Keuntungan utama economic order quantity adalah memberikan rekomendasi khusus mengenai jumlah pembelian unit yang paling ekonomis setiap pesanan dengan mengetahui nilai EOQ-nya. Dapat membantu memberi saran pembelian dalam jumlah yang lebih besar atau lebih kecil di setiap pesanan untuk mengoptimalkan pembelian atau pilihan dalam jumlah besar. Ini bisa dengan mudah mengurangi biaya penyimpanan saat kebingungan menentukan nilai persediaan yang diperlukan. Yang kedua, terdapat nilai spesifik. Mempertahankan tingkat persediaan yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan merupakan hal yang sangat penting untuk banyak bisnis. Keuntungan lain dari economic quantity adalah dapat memberikan angka spesifik mengenai beberapa banyak persediaan yang harus disimpan, kapan harus memesan ulang, dan beberapa banyak barang yang harus dipesan. Tentu saja ini dapat membuat proses restocking barang menjadi lebih lancar dan akhirnya dapat meningkatkan layanan untuk pelanggan. Yang kedua ada kekurangannya. Kekurangan yang pertama ialah matematika kompleks. Walaupun economic order quantity bermanfaat untuk bisnis dan dapat membantu mengelola persediaan barang, model EOQ ternyata juga memerlukan pemahaman matematika yang mungkin akan menyulitkan pemilik usaha kecil yang kurang memiliki keterampilan matematika. Model EOQ yang efektif membutuhkan data yang detail untuk menghitung beberapa nilai maupun angka yang dibutuhkan. Dengan memahami matematika, dapat menentukan beberapa banyak persediaan barang yang harus dilampirkan ke setiap pesanan dengan jumlah seminimal mungkin.
Kekurangan yang kedua ialah berbasis asumsi. Menggunakan EOQ dalam bisnis berarti berasumsi pada permintaan yang stabil dari produk bisnis, yang tidak terjadi pada sebagian besar perusahaan. Pada industri bisnis tertentu, dapat mengalami lonjakan penjualan pada musim tertentu dan memerlukan akuntansi untuk persediaan selama periode puncak penjualan tersebut. Ini mengasumsikan biaya persediaan, biaya pemesanan, dan biaya penyimpanan memiliki nilai tetap. Model persediaan ini membutuhkan pemantauan tingkat inventaris secara terus-menerus. Nah, beberapa asumsi yang dapat digunakan ialah yang pertama, apakah permintaan konsisten? Yang kedua, apakah tim pembelian dan staf gudang dapat mengelola frekuensi pesanan yang direkomendasikan dari perhitungan EOQ? Yang ketiga adalah, apakah item inventaris bervariasi dalam nilai? Dan yang keempat, kalau memiliki jumlah pesanan minimal untuk dicapai dengan supplier tertentu, pemesanan berdasarkan EOQ mungkin tidak dapat dilakukan. Dan yang terakhir, apakah lead time supplier selalu sesuai jadwal? Oke, next. Nah, rumus economic order quantity, yakni akar 2 dikali R kali S per P kali I, yang dimana R merupakan kuantitas barang yang dibutuhkan oleh perusahaan. S merupakan nominal biaya yang diperlukan untuk melakukan pemesanan barang tersebut. P merupakan harga beli barang, dan I merupakan biaya yang diperlukan selama proses penyimpanan di dalam gudang. Contoh kasus, PT Sayang Mantan memerlukan bahan baku sejumlah 24.000 unit. Angka ini didapatkan dari pengalaman tahun yang lalu. Setiap 1 unit, bahan baku tersebut membutuhkan biaya Rp150.000 yang sudah termasuk biaya kurir dan asuransi. Sedangkan harga satuannya adalah Rp2.000. Biaya penyimpanan barang di gudang diperkirakan 25% dari harga bahan baku. Nah, langsung saja dimasukkan ke dalam rumus. EOQ sama dengan akar 2 kali R kali S per P kali I. Yang dimana 2 dikali 24.000 dikali 150.000 per 2.000 kali 20% yang menghasilkan 3.794,7, namun dibulatkan menjadi 375 unit. Nah, setelah itu dimasukkan ke dalam jumlah pemesanan dalam 1 tahun, yang dimana jumlah order R per EOQ yang menghasilkan 6,3 yang dibulatkan menjadi 6 kali pemesanan dalam 1 tahun. Oke, next. Materi selanjutnya ialah reorder point atau titik pemesanan kembali atau yang biasa disebut dengan ROP. Merupakan pemesanan kembali barang persediaan baik bahan baku atau persediaan lainnya sebelum stok di gudang habis. Reorder point menentukan batas minimal persediaan yang ada di gudang. Bila jumlah stok sudah mencapai minimum reorder point, maka pihak perusahaan harus segera melakukan pemesanan kembali. Reorder point ini bermanfaat untuk menentukan batas minimal stok gudang guna melakukan pembelian persediaan kembali. Umumnya, saat stok sudah mencapai batas minimal, maka bagian gudang akan menginformasikan ke Departemen Purchasing agar melakukan pembelian barang secepatnya sebelum stok benar-benar habis. Nah, adapun manfaat reorder point yaitu dalam produksi massal, ketersediaan bahan baku harus dijamin agar tidak memakan waktu kerja yang 2 kali. Reorder point merupakan salah satu cara perusahaan untuk memaksimalkan persediaan yang ada dalam produksi. Manfaatnya lainnya ialah bisa sebagai berikut. Yang pertama, menyesuaikan kebutuhan perusahaan. Bila permintaan tinggi atau sebaliknya, maka persediaan yang ada tidak dalam kondisi overload. Perusahaan bisa terhindar dari pembelian berlebihan atas persediaan. Yang kedua, ada membantu perputaran persediaan barang dan modal kerja yang lebih efisien. Yang ketiga, ada menekan biaya produksi semaksimal mungkin dan memaksimalkan sumber daya yang ada. Dan yang terakhir adalah menentukan safety stock yang dibutuhkan perusahaan karena hampir separuh aset perusahaan merupakan dalam bentuk inventory. Oke, next. Sebelumnya. Nah, ada cara untuk menghitung reorder point. Yang pertama, menentukan lead time terlebih dahulu. Lead time adalah selisih waktu antara pemesanan barang hingga barang diterima pembeli. Sebagai contoh, PT Smooth memberikan bahan baku di luar negeri. Pemesanan bahan baku tersebut menghabiskan 2 hari sehingga pengemasan untuk mengantarkannya ke Indonesia dibutuhkan waktu sepekan. Sebelum sampai ke perusahaan, bahan baku tersebut masih perlu melewati pengecekan bea cukai selama 5 hari. Barang baku tersebut baru diterima 3 hari setelahnya. Maka dari itu dapat diketahui bahwa lead time dari kasus di atas ialah
2 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 3 yang menghasilkan 17 hari. Ini artinya setiap 17 hari perusahaan perlu menghitung barang yang di gudang dan mempertimbangkan permintaan pelanggan sehingga dapat melakukan pemilihan bahan baku di waktu yang pas. Yang kedua ada lead time demand, yang dimana menggunakan rumus lead time dikali rata-rata penjualan per hari. Kita asumsikan bahwa rata-rata penjualan per hari adalah 5 item. Maka 17 dikali 5 menghasilkan 85 item per hari. Langkah yang kedua ialah menghitung safety stock. Dalam sebuah perusahaan, antisipasi perlu dilakukan pada setiap kemungkinan terburuk yang bisa terjadi dan berpeluang mengganggu persediaan barang. Berkesinambungan di atas, safety stock ini berasal dari penjualan harian tertinggi dikali lead time terlama dikurangi rata-rata penjualan harian dikali rata-rata lead time. Rata-rata penjualan per hari ialah 85 item dan mengalami kenaikan 45 item setiap hari, akhir pekan. Lead time standarnya ialah 17 hari, namun kadang ada gangguan bisa sampai 50 hari. Safety stock untuk kasus ini adalah 50 dikali 45 dikurangi 17 kali 85 yang menghasilkan 805 item. Perusahaan harus menyediakan 805 produk untuk stok agar saat injury time tidak kebingungan memenuhi permintaan pelanggan. Langkah ini juga termasuk dalam manajemen proyek yang menguntungkan perusahaan dalam hal costing. Dan langkah yang terakhir adalah menghitung reorder point itu sendiri. Untuk menghitung reorder point itu sendiri dengan menambahkan safety stock dan lead time demand, yakni 85 item plus 805 item yang menghasilkan 895 item. Bila stok barang sudah mencapai 890 item, maka sebaiknya segera melakukan pembelian bahan untuk persediaan. Menghitung order point dan safety stock sangat menguntungkan perusahaan agar tetap mampu memenuhi permintaan pelanggan akan produknya. Selain hal di atas, penting pula melakukan pengecekan fisik demi mengetahui kondisi stok di gudang, apakah ada yang mengalami kerusakan maupun cacat produk. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Darel. Kepada Darel, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Yang ke-12 lalu ada manfaat analisis EOQ. Analisis sensitivitas dalam modal EOQ. Analisis sensitivitas bertujuan untuk mengetahui pengaruh perubahan atau kesalahan parameter input terhadap output dari suatu model. Model sistem persediaan EOQ sendiri adalah yang pertama adalah parameter input yang disimbolkan dengan R, C, dan H. Lalu ada output keputusan yang disimbolkan dengan EOQ dan TCU. Lalu ada manfaat analisisnya sendiri. Yang pertama adalah menetapkan estimasi semua parameter dalam keputusan persediaan. Dapat diketahui pengaruh kesalahan penetapan estimasi tersebut terhadap keputusan dan total biaya. Yang kedua, ada parameter input yang mungkin berubah-ubah sehingga analisis sensitivitas dapat membantu untuk memutuskan pada titik mana perlu meninjau kembali keputusan persediaan. Yang ketiga, ada keadaan sering membuat kita pesan di bawah atau di atas EOQ, antara lain limit kapasitas, efisiensi, transportasi, dan batasan packaging. Dengan analisis sensitivitas dapat dilakukan kajian biaya akibat penyesuaian tersebut. Next. Lalu ke-13 ada persediaan cadangan, atau bisa juga disebut dengan safety stock. Apa itu safety stock? Safety stock atau buffer stock atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan persediaan cadangan adalah persediaan ekstra yang disimpan sebagai pengaman terhadap fluktuasi permintaan dan ketidakpastian dalam rantai pasokan. Penting bagi bisnis untuk menyimpan sejumlah persediaan cadangan untuk mengurangi resiko kehabisan stok di saat permintaan sedang tinggi. Persediaan cadangan adalah praktik terbaik untuk manajemen persediaan dalam bisnis apapun yang berhubungan dengan inventory, mulai dari bahan mentah, manufaktur, dan barang konsumsi. Lalu ada manfaatnya. Yang pertama ada mencegah Anda dari kehabisan stok. Terutama pada barang-barang yang memiliki permintaan yang tinggi. Yang kedua ada melindungi dari keadaan yang tidak terduga, seperti gangguan pasokan atau lonjakan
permintaan yang tiba-tiba. Yang ketiga, ada memberikan fleksibilitas untuk memesan lebih banyak produk ketika perusahaan Anda membuat kesalahan perkiraan permintaan dan tidak mengetahui secara jelas permintaan suatu produk. Lalu yang keempat, ada membuat pelanggan senang dan mencegah konversi yang hilang akibat kehabisan stok. Ada 6 cara umum untuk menentukan jumlah safety stock yang Anda butuhkan, yaitu yang pertama ada rumus safety stock dasar. Opsi paling sederhana adalah mengadopsi formula persediaan cadangan yang banyak digunakan, yaitu safety stock sama dengan penjualan maksimal harian dikali lead time maksimum dikurangi penjualan harian rata-rata kali lead time rata-rata. Yang kedua ada persediaan cadangan tetap. Persediaan cadangan tetap adalah jumlah unit yang telah ditentukan sebelumnya yang Anda simpan sebagai stok cadangan untuk setiap item. Pengecer menggunakan nilai penjualan mereka dari beberapa bulan terakhir untuk menentukan jumlah tetap persediaan cadangan untuk bisa disimpan. Meskipun tidak ada formula khusus untuk persediaan cadangan tetap, Anda dapat menghitungnya dengan cara ini. Persediaan cadangan tetap sama dengan jumlah hari kali penjualan harian rata-rata atau penjualan harian maksimum. Yang ketiga, ada rumus Hazer dan Render. Jika ada variasi yang signifikan dalam jadwal pemasok, formula Hazer dan Render adalah cara yang tepat. Rumusnya adalah sebagai berikut. Persediaan cadangan sama dengan skor Z kali standar deviasi dalam lead time. Dalam manajemen inventaris, skor Z adalah faktor layanan yang diinginkan atau jumlah standar deviasi di atas rata-rata permintaan yang diperlukan untuk melindungi Anda dari kehabisan stok. Rumus Hazer dan Render sangat ideal ketika lead time pemasok Anda bervariasi tetapi tidak memperhitungkan perubahan dalam permintaan pelanggan. Yang keempat, ada perhitungan berbasis waktu. Perhitungan berbasis waktu memungkinkan Anda menghitung tingkat persediaan cadangan selama periode waktu tertentu berdasarkan perkiraan permintaan di masa mendatang. Pendekatan ini berguna untuk toko dengan permintaan pelanggan yang stabil dan penawaran produk yang konsisten. Tentunya cara ini tidak memperhitungkan kejadian tak terduga yang mungkin mengganggu bisnis Anda. Kelima, ada metode Grizzly. Rumus safety stock dengan metode Grizzly didasarkan pada waktu tunggu atau lead time pemasok Anda dan fluktuasi permintaan produk. Metode Grizzly menambahkan faktor permintaan rata-rata ke rumus Hazer dan Render yang disebutkan sebelumnya. Permintaan akan suatu produk dapat berubah secara musiman, semisal perlengkapan sekolah dan lain-lain, atas jangka waktu tertentu. Misalnya alat kebugaran di rumah yang berdasarkan tren. Rumus Grizzly menekankan dampak dari perubahan permintaan tersebut. Lalu yang keenam ada persediaan cadangan dengan Economic Order Quantity. Economic Order Quantity atau EOQ adalah persediaan produk ideal yang harus Anda beli untuk meminimalisir biaya persediaan, termasuk biaya penyimpanan, kekurangan, dan pesanan. Anda dapat menggunakannya sebagai referensi untuk persediaan cadangan Anda. Next. Untuk selanjutnya bisa saya serahkan ke rekan saya. Baik, terima kasih kepada Darel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fiona. Waktu dan layar saya persilakan. Ya, selanjutnya model persediaan storage atau stock out. Biaya kehabisan atau kekurangan bahan, biaya kekurangan bahan atau shortage cost, yaitu biaya yang timbul bila mana persediaan tidak mencukupi adanya permintaan bahan. Biaya kekurangan bahan terdiri dari kehilangan penjualan, kehilangan langganan, biaya pemesanan khusus, biaya ekspedisi, selisih harga, terganggunya operasi, tambahan pengeluaran manajerial, dan sebagainya. Next. Selanjutnya, EOQ kasus diskon.
economic order quantity dengan diskon atau potongan harga yang ditawarkan oleh pihak supplier jika membeli dalam kuantitas tertentu tidak selamanya memberikan keuntungan yang signifikan bagi perusahaan. Oleh karena itu, EOQ dapat dikembangkan untuk item yang memiliki beberapa tingkatan harga sesuai dengan kuantitas yang akan dipesan. EOQ dengan diskon ini bertujuan untuk menentukan kuantitas pesanan ekonomis yang dapat meminimumkan total biaya persediaan melalui pemanfaatan faktor diskon. Faktor diskon dipengaruhi pada penentuan harga pembelian sebagai berikut. 40 BJ sama dengan B1 untuk U1 kurang dari sama dengan QU2B2 untuk U2 kurang dari sama dengan QU3. BK untuk UK kurang dari sama dengan UK tambah 1 dengan BK tambah U adalah batasan jumlah bahan yang dipesan di mana terjadi perubahan tingkat unit harga price break quality dan BJ adalah harga pembelian pada price break quality J per unit periode pemesanan J sama dengan 1, 2K sehingga total biaya persediaan dengan adanya faktor diskon adalah sebagai berikut. TIC I sama dengan TB tambah TP tambah TS sama dengan BJ D tambah PDQ tambah SI2. 25 persamaan, 25 harus diferensialkan terhadap Q dan dibuat sama dengan 0 untuk memperoleh total biaya persediaan yang minimum. Per 1 persamaan, 26 sama dengan persamaan 9 yang merupakan rumus EOQ klasik karena faktor diskon hanya akan berpengaruh pada biaya pembelian, sedangkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan tetap. Supplier akan menawarkan beberapa macam harga dengan batasan kuantitas tertentu. Ini digunakan untuk menghitung Q optimal pada setiap price break quantity. Jika Q terdapat pada interval price break quantity, maka kuantitas yang digunakan adalah nilai Q tersebut. Jika Q tidak terletak pada interval price break quantity terkait, maka kuantitas yang digunakan adalah batas price break quantity tersebut. Setelah menentukan kuantitas pesanan, kemudian total biaya persediaan dihitung untuk masing-masing price break quantity dan price break quantity yang menghasilkan total biaya persediaan terkecil dapat dipilih sebagai bahan pertimbangan untuk memanfaatkan atau tidak faktor diskon yang diberikan oleh supplier. Next. Secara lebih rinci, prosedur perhitungan kuantitas pesanan yang ekonomis dengan memanfaatkan faktor diskon dapat diuraikan melalui algoritma sebagai berikut. Langkah 1, dihitung nilai Q pada setiap price break quantity. Langkah 2, bandingkan nilai Q dengan U. Jika Q berada pada interval UJ, Q UJ tambah 1, maka nilai Q valid. Langkah 3, jika Q valid, maka lanjutkan ke langkah 5. Jika Q tidak valid, maka lanjutkan ke langkah 4. Langkah 4, jika QU, maka gunakan Q sama dengan UJ. Jika QU, maka gunakan Q sama dengan UJ tambah 1. Langkah 5, hitung total biaya persediaan untuk setiap price break quantity dengan Q yang valid dan semua U yang mungkin. Langkah 6, bandingkan total biaya persediaan pada setiap price break quantity. Pilih price break quantity dengan Q yang menghasilkan total biaya persediaan terkecil. Jika EOQ berada pada interval harga diskon, maka perusahaan sebaiknya memanfaatkan harga diskon tersebut. Jika tidak, maka perlu dianalisis apakah perusahaan tersebut perlu mengikuti kuantitas pembelian sesuai dengan perencanaan atau justru mengubah kebijakan pembelian untuk memanfaatkan harga diskon tersebut. Dalam metode EOQ yang dipengaruhi oleh faktor diskon, terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi, yaitu 1. Kuantitas permintaan, demand diketahui dan konstan. 2. Waktu tunggu lead time diketahui dan konstan. 3. Harga pembelian per unit diketahui
bergantung pada kuantitas pesanan dan price break quantity. 4. Biaya pemesanan dan biaya penyimpanan diketahui. Kelima, kasus EOQ adalah single item. Next. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Fiona. Demikian prestasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.